Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daini amin. Faslun fil muhalla bi'al min hadzal harfi. Fasal
pada kalimat yang ditempatkan atau diberi alif lam muhalla bi ab, ditempatkan alif lam min hadzal harf, min hadzal huruf, dari ini huruf, yaitu huruf ain, huruf ain yang ada alif lamnya. Beberapa hadis yang akan kita baca ke depan itu diawali dengan huruf ain yang beralif lam. Hadisnya cukup banyak. Dari hadis 5650 sampai 5750, berarti ada 100 hadis lebih yang diawali dengan huruf ain beralif lam. Kita masuk pada hadis pertama, diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kalaulah diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi, maka cukup dikode dengan angka 4. Hamim Ha Ahmad, Mim Musnad, Qaf Bukhari Muslim, riwayat dan makna dan lafaz hadisnya sama. Dal Abu Daud, Nun Nasa'i, Ha Ibnu Majah, Jah di belakangnya. Nabi SAW bersabda, Al-A'id, orang yang meminta kembali, orang yang mengambil kembali, fi hibatihi, pada hibahnya, pada hibahnya. Hibah sesuatu yang kita berikan secara cuma-cuma, tidak ada momen dan tidak ada niat apa-apa, itu namanya hibah. Kalau ada momennya namanya hadiah. Dia baru selesai khatam 30 juz, memberikan sesuatu, itu hadiah. Dia baru saja melakukan walimatul urs, diberikan sesuatu, namanya hadiah. Dia baru saja dekat dengan kematian 1 tahun, artinya usianya bertambah 1 tahun, diberikan hadiah karena sudah mendekati mati, itu disebut dengan hadiah. Tapi kalau tujuannya adalah pendekatan diri kepada Allah, bukan karena momentumnya, tapi karena semata-mata mencari ridha Allah, namanya sedekah. Kalau penerimanya fakir miskin. Tapi kalau yang diberikan itu adalah sebuah benda yang kekal ainnya, tahan lama kalau digunakan, tanah, rumah, mobil, motor, semen, pasir, ini namanya wakaf. Jadi hadiah, sedekah, hibah, wakaf, infak. Nah, kalau infak sesuatu kita berikan kepada orang yang wajib kita nafkahi, itu namanya infak. Maka tidak ada kata infak. Kata infak apaan? Itu kan kita memberi bukan kepada orang yang kita nafkahi. Suami memberi pada istri, namanya infak.
Ayah memberi kepada anak disebutnya infak. Memberikan sesuatu kepada orang yang wajib kita nafkahi sebutlah infak. Maka kotak infak itu enggak kotak infak namanya, kotak sedekah. Dan tidak ada kotak wakaf, karena uang tidak boleh diwakafkan. Yang harus diwakafkan itu adalah benda. Benda juga tahan lama. Wakaf lilin enggak boleh. Wakaf kue enggak boleh, karena kalau udah dimakan habis. Tapi wakaf semen boleh, karena kalau dimanfaatin tetap ada. Tuh lihat keramik, itu boleh diwakafkan. Setelah dipasang, setelah dipakai tetap ada. Jadi hal-hal yang seperti itu disebut di sini hibah. Sebetulnya bukan hibah saja, sedekah juga, infak juga. Maka orang yang kembali mengambil, jangan digunakan bahasa meminta, meminta juga bisa. Tapi kalau enggak diminta pun, diberikan kepada dia tanpa dia minta, lalu dia ambil kembali, itu juga disebut al-a'i. Orang yang kembali kepada pemberiannya itu sama dengan orang yang kembali memakan muntahnya. Kal-aidi, seperti orang yang kembali fi qai'ihi, pada muntahnya. Nah, apa hukum makan muntah? Haram. Muntah itu termasuk najis, karena dia sudah bercampur dengan kotoran yang ada di lambung. Lambungnya memumpah terlalu kuat sehingga keluar nasinya, keluar apa yang dia makan. Maka kalau orang yang puasa muntah, wajib berkumur-kumur, baru boleh menelan air liurnya. Kalau tidak, maka puasanya batal. Jadi selesai dia, ketika dia naik kendaraan, jalan-jalan ke Mifan, kemudian dia muntah, lalu kepala rombongan membagikan kantong plastik. Ketika dibagikan, lalu dimasukkan muntahnya di situ, dibungkus. Nanti ketika istirahat di Mifan, nah dia kasih sedikit garam, lalu dia makan lagi. Kenapa? Jijik. Nah seperti itulah kalau jijik, maka seperti itulah orang yang minta kembali barang pemberiannya. Setelah diberikan ke kawan roti, lalu diambil lagi. Setelah diberikan kepada kawan sendalnya, lalu diminta lagi. Sesuatu yang sudah diberikan diminta lagi, itu sama dengan orang makan muntah sendiri. Hukumnya haram. Al-ariyatu muaddah, barang pinjaman itu wajib dikembalikan. Al-ariyah, barang pinjaman, muaddatun, wajib dikembalikan. Muaddatun, wajib dikembalikan. Wal minhah, nah minhah apa lagi nih? Minhah yaitu meminjamkan sesuatu dan manfaat dari sesuatu itu adalah ain, bukan hal, bukan haliyah. Kalau kita pinjamkan gergaji, manfaat dari gergaji itu ain atau bukan? Manfaat yang didapatkan dari gergaji itu ain atau bukan?
Ain? Antum tahu tuh ain itu apa? Kitab tuh ain. Pensil, pulpen, kepala antum tuh ain. Ada bendanya. Coba ikhlas tiup itu Rasyid yang ngantuk. Tiup. Antum terasa apa? Angin. Dari angin itu apa yang dapat? Apa? Angin. Kesejukan. Tambah aromaterapi. Nah, itu bendanya mana, Rasyid? Mana bendanya? Mana bendanya? Ada? Nggak ada. Antum pakai gayung ikhlas untuk mandi. Selesai mandi, gayung dikembalikan. Hasil dari pemakaian gayung itu ain atau bukan? Ain. Mana? Mana hasil daripada gayung yang antum pinjam? Nggak ada. Hanya jasa saja. Antum sudah mudah mandi karena dipinjamin gayung. Itu namanya jasa, bukan ain. Nah, sesuatu yang diberikan dimanfaatin manfaatnya, dan manfaatnya bukan ain. Gergaji kita pinjam, selesai kita pinjam, hasilnya adalah kita mudah melakukan pekerjaan. Bangkunya selesai, mejanya selesai. Kita pinjam apalagi yang kita pinjam? Kompor. Setelah kompor gas dipinjam, masakannya masak. Tidak menyisakan ain. Dia tidak melahirkan sebuah benda. Itu disebut dengan ariyah. Tapi kalau meminjam sesuatu yang kita dapatkan adalah berupa benda dari sesuatu itu disebut dengan minhah. Apa contohnya? Jabbar. Apa contohnya? Benda yang kita pinjam, manfaat yang kita ambil itu adalah benda, bukan jasa. Pikir. Pak Fatur? Minjam apa? Pena. Hah? Pena. Minjam pena. Jadi apa yang antum dapat? Oke lah. Itu bagi anak-anak nggak terlalu mengerti dia. Coba contoh yang lebih terang lagi. Kambing. Dia minjam kambing betina. Lalu dia ambil susunya. Jadi ketika dia pinjam kambing, lalu dia ambil susu kambingnya, lalu dia minum, dari hasil pinjaman itu apa yang didapat? Susu. Nah, susu itu kan ain, bukan jasa, tapi ain. Maka itu disebut dengan minhah. Oke, dah tahu bedanya? Ariyah sama minhah. Al-ariyah pinjaman, dari hasilnya adalah jasa. Sedangkan minhah sesuatu yang dipinjamkan, yang diambil adalah ainnya, bukan manfaatnya. Seperti kambing betina dipinjam untuk diperas susunya. Wal minhatu marduda. Minhah juga dikembalikan. Ariyah wajib dikembalikan, minhah juga dikembalikan. Kalau janji seminggu, kembalikan setelah seminggu. Kalau janji sebulan, kalau sudah sebulan, kembalikan.
Kalau janji sebentar, maka setelah sebentar kembalikan. Jangan pinjam sebentar, tapi kembalikan setelah 2 tahun. Itu bukan sebentar. Al-ariyatu muaddah, barang pinjaman wajib dikembalikan. Wal manihatu mardudah, maniha dengan minha mana sama. Barang yang dipinjam untuk diambil ainnya mardudah, dikembalikan juga. Lihat kitabnya, apa yang saya baca antum lihat di kitab. Wadainu maqdiyah, wadainu maqdiyun. Antum lihat kitab, coba lihat Rifki, ada tahu tulisannya mana? Ketika saya terjemah, baca, antum lihat kitab, tulis maknanya di bawah itu. Saya baca per kata. Contoh, mana tadi? Wadainu, dan hutang. Tulis sebuah kalimat dainu, hutang. Bukan waktu saya terjemah antum melongoh kiri kanan. Wadainu, dan hutang maqdiyun, dibayar. Maka minimal tamat SD supaya bisa menulis. Itu syaratnya. Lancar baca Al-Quran supaya bisa ngikutin. Ini kalau Iqra yang masuk, bagaimana mengikutin? Yang sudah lancar baca Al-Quran aja nggak tahu dia kadang-kadang dibacain di mana. Karena matanya rabun pagi. Orang rabun senja, dia rabun pagi. Untuk penyakit itu rabun pagi, ngantuk. Nah, itu yang baru-baru cara belajar. Ketika saya terjemah, lihat ke kitab. Ketika saya terangkan, lihat ke depan. Jangan kebalik. Waktu saya terangkan, antum nulis. Coba yang balik tiang geser. Yang bilang jangan ada yang balik tiang. Wadainu, dan hutang maqdiyun, mesti dibayar. Hutang uang dibayar dengan uang. Hutang emas dibayar dengan emas. Hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kepada kalian untuk melakukan qisas dalam pembunuhan. Tapi hutang jasa, hutang budi, itu yang nggak bisa dibayar. Waz-za'imu gharim, dan zaim orang yang memberikan jaminan. Dalam bahasa fikih namanya domin. Dalam bab fikih itu namanya domin. Bahasa hadisnya zaim, orang yang memberikan jaminan. Gharim, wajib membayar. Contoh, Ibrahim
punya hutang sama Furqan Akmal senilai 300.000 rupiah. Pembayarannya hari ini, sudah tiba waktu pembayarannya. Bahkan dari kemarin Rabu sudah tiba waktu pembayarannya. Datang Furqan, nagih hutang. Hutang antum mana bayar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dainu maqdi. Hutang dibayar. Ahsanukum lil wafa. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Kata Ibrahim, ma fi sulus. Belum ada duit. Akhirnya mereka kayak adu mulut begitu. Kemarin minjam lunak gigi daripada lidah. Sekarang waktu saya tagih, sepertinya saya jadi pengemis. Dah berat, dah keras kepala dari hidung. Ya betul, keras hidung dari kepala. Daripada bertengkar seperti itu, datang Habib Zaki. Mana Habib Zaki? Ini siapa ya? Habib Rizki. Dia kata Habib Rizki, kenapa nama antum sama begitu? Dia kata Habib Rizki, saya yang nanggung hutangnya. Saya nanggung hutangnya. Nah, ketika Habib katakan ana dominu ala daini, saya yang bertanggung jawab di atas hutangnya, maka Habib namanya domin. Ibrahim namanya madmunlah. Furqan disebut dengan madmun'an. Selepas itu Furqan boleh nagih ke Habib. Habib, mana yang antum bilang mau nanggung hutangnya Ibrahim? Kata Habib, dia yang berhutang, kenapa minta ke saya? Kacau. Kalau nggak mau bayar, ngapa bilang nanggung hutang orang? Maka Nabi bersabda, az-za'imu gharib. Orang yang ngaku saya yang bayar hutangnya, saya yang bertanggung jawab, maka dia mesti bayar. Kalau nggak mau bayar, jangan bilang bertanggung jawab. Lalu ketika Habib bayarkan kepada Furqan, maka kalau nanti Ibrahim sudah punya uang, maka Habib boleh nagih lagi. Mana uang kemarin? Uang mana? Uang yang saya bayarkan hutang antum. Itu kan saya nggak nyuruh. Nah, lain lagi masalahnya. Nah, kalau Habibnya membayar dengan izin Ibrahim, Habibnya mendoman atas dasar izin dari Ibrahim, maka dia boleh minta. Tapi apabila si Habib memberikan jaminan tidak minta izin sama Ibrahim, atau menjadi penjamin minta izin tapi ketika mau bayar nggak ngasih tahu, maka Habib tidak boleh menuntut di pengadilan kalau Ibrahim nggak mau ganti uangnya. Maka kalau mau bayarkan hutang kawan, nanya dulu, ini hutang antum saya bayarin untuk sementara ya, bukan untuk selama-lamanya. Jadi kalau nanti ada uang bayar, baru kita bayarkan. Tapi kalau nggak ngomong, main traktir saja, itu gratis berarti. Bahasa hadis, az-za'imu gharib. Orang yang memberikan jaminan mesti membayar. Nah, kalau dia memberikan jaminan lalu nggak bayar, itu disebut dengan dia memberikan jaminan lalu dia nggak mau bayar ketika ditagih, disebut dengan godang otak. Itu pun nggak ngerti mana tuh.
Wal afiyatu asratu ajza. Tulis lagi, al afiyat. Afiat, tahu afiat? Semoga saudara dalam keadaan sehat wal afiat. Apa arti afiat itu? Jihad. Hah? Rashid, Hajid, apa arti afiat? Bahasa Indonesia ditanya pun nggak ngerti. Fatih, apa itu afiat? Jadi ngapain tuh ngomong sehat walafiat? Pernah dengar? Pernah baca? Pernah menulis? Artinya apa? Gak tahu, nggak lucu. Pernah dia ucapin, pernah dia tulis, pernah dia baca, nggak ngerti maksudnya. Aneh. Itu namanya makhluk aneh. Nah. Zahran yang tertawa, apa arti afiat? Hah? Apa? Sehat wal afiat. Itu sehat wal sehat artinya. Kalaulah afiat itu artinya sehat, maka untuk apalagi kata sehat di situ? Semoga Anda dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat dan afiat. Jadi afiat juga sehat artinya. Jadi sehat dan sehat. Yasin? Itu maknanya jahil murakkab. Selama ini sebetulnya antum nggak tahu deh kata kalimat yang antum sadar, yang antum baca sendiri. Itu namanya jahil. Kemudian antum nggak tahu bahwa antum nggak tahu deh kalimat itu. Ini jahil double, jahil kodrat. Enggak. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Apa itu afiat? Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Hah? Kekuatan beramal. Afiyah artinya terelak daripada bala. Terelak daripada bala. Sedangkan sehat, ya sehat dari bala. Dia sehat, main bola terkilir. Dia sehat tapi nggak afiat. Sehat, gigi nggak ada. Bapak sehat Pak? Sehat. Lalu kenapa nggak makan sop? Gigi nggak ada. Berarti dia nggak selamat dari afiat. Sehat, cuman pemandangan agak kurang sedikit. Bapak ini sehat dia? Sehat, cuman pakak-pakak sangin. Maka sehat walafiat, fisiknya sehat, maka dia selamat dari bala. Pendengarannya cukup, giginya cukup, matanya masih terang. Itu namanya afiat. Jadi sehat, selamat dari bala, itu ada 10 bahagiannya. Asyratu ajza, 10 bahagian. Tis'atun bis-somti, 9 ada pada diam. 9 ada pada diam.
Jadi sumber daripada afiat itu 1/9-nya, maaf, 9/10-nya, maknanya 90%-nya itu ada di diam. Gara-gara ngomong masuk penjara, enggak afiat lagi dia. Sehat dalam penjara tapi enggak bebas. Asbab ngomong, asbab salah bicara dipecat, asbab banyak bicara dipindahkan, asbab banyak bicara dipotong gaji, dimusuhi. Tapi kalau diam saja, ada orang diam di penjara, wal ashir, sedangkan yang ke-10, wal ashir, dan yang ke-10 fil uzlah, ada pada menjauhi anin nas, dari manusia, menjauhi dari manusia. Uzlah, enggak mau bergaul. Salat jamaah tetap, tapi tidak terlalu bergaul dengan masyarakat. Bisa ketangkap, dia bukan berjudi, cuman duduk di tempat orang main judi. Dia bukan pengedar narkoba, tapi satu meja makan dengan pengedar narkoba. Jadi yang ke-10-nya itu kalau dia menghindari daripada manusia, sebetulnya dia dalam keadaan sakinah. Itu apa yang ditulis? Saya belum menterjemah, dan tulis artinya. Uzlah anin nas, orang bicara kotor, nggak ada urusan sama dia, dia nggak tahu menahu. Orang menghibah dia nggak tahu, orang memfitnah dia nggak tahu, karena jauh daripada kehidupan manusia. Wal afiyah asratu ajza, afiat itu ada 10 bahagian. Tis'atun fi talabil ma'isyah, 9 di dalam mencari kehidupan. Tis'atun 9 fi pada talabi mencari ma'isyah, kehidupan, penghidupan. Wa juz'un, dan satu bahagian lagi fi sairil asya, pada semua sesuatu kecuali yang satu tadi. Itu mana sairil asya, semua sesuatu kecuali yang satu yang sudah disebutkan, yaitu talabil ma'isyah, mencari kehidupan. Dua hadis, kedua-duanya dhaif, kedua-duanya ada dalam Musnad Firdaus. Yang pertama dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang kedua pada Sayyidina Anas ibnu Malik. Kalau hadis dengan status yang sama, lalu pemahamannya, maknanya berbeda. Pertama, afiat itu 10 bahagian, 9 dalam diam, yang ke-10-nya pada uzlah anin nas. Sementara hadis yang kedua, 9 di dalam mencari penghidupan, sementara satu bahagiannya lagi di hal-hal yang lainnya. Bagaimana cara antum menempatkan hadis yang berbicara dua hal yang berbeda? Mana cara penempatannya?
Apakah sama antara yang hadis yang dibicarakan oleh Nabi yang pertama dan yang kedua? Tidak sama. Afia 10, betul, ada persamaan di situ. Hadis pertama mengatakan 9 dalam diam, hadis kedua mengatakan 9 dalam mencari penghidupan. Apakah mencari penghidupan itu diam? Apakah mencari penghidupan caranya diam? Lalu bagaimana cara memahami hadis ini? Mana caranya? Kehidupan itu ada dua sisi. Ada sisi yang dikerjakan, ada sisi yang ditinggalkan. Amar ma'ruf nahi mungkar, perintah kebaikan, cegah kemungkaran. Dua hal ini kalau tidak bersatu, maka hasilnya nggak akan ada. Hasilnya tidak akan ada. Dalam hal apa saja? Lakukan perintah, tinggalkan larangan. Kalau hanya melakukan perintah, tidak meninggalkan larangan, maka hasilnya tetap nggak maksimal. Dia penyakit asam urat, dia beli obat ke dokter, obat asam urat. Itu perintah minum obat 3 kali sehari. Kemudian di situ ada larangan. Bapak tidak boleh makan pucuk paranci. Nah, tidak boleh makan cubadah. Dia minum obat, tapi dia tidak meninggalkan larangan dokter, apakah dia sembuh? Tidak sembuh. Jadi harus laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Begitu juga dalam syariah. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan. Laksanakan perintah, mengerjakan larangan, maka nggak akan maksimal. Salat juga, mencuri juga, dakwah juga, bohong juga, nggak bisa. Tercampur antara hak dan batil. Saya ngomong, antum lihat di sini. Ketika saya baca kitab, antum lihat kitab. Nah, di sini hadis pertama bicara soal larangan. Hadis kedua bicara soal perintah. Untuk mendapatkan afiat, kamu tinggalkan bergaul dengan manusia. Untuk mendapatkan afiat, kamu tidak boleh bicara banyak, tapi harus menyibukkan diri dalam mencari penghidupan. Dapat afiat. Apabila orang bicara banyak, maka dia akan kurang waktu bekerjanya. Apabila dia maksimalkan waktu dalam bekerja, maka akan kurang waktu bicaranya. Dan tidak bisa dikumpulkan bekerja sambil bicara banyak. Kecuali tukang obat. Nah, tukang obat di pasar itu memang bekerjanya dengan cara bicara. Nah, jadi hadisnya tidak bertolak belakang. Jadi 9/10 atau 90% selamat dari bala itu adalah banyak diam, kemudian cari penghidupan, jangan menganggur.
Jangan berpangku tangan, jangan bermalas-malasan. Cari sumber kehidupan yang halal. Kemudian jangan bergaul dengan manusia, dalam artian bukan meninggalkan sosialisasi bermasyarakat, tidak, tapi tidak terlalu mengikuti perkara-perkara yang tidak bermanfaat dari mereka, dan kita sibuk kepada perkara-perkara yang lainnya. Al-alim aminullahi fil ard. Orang alim itu adalah orang kepercayaan Allah di muka bumi. Al-alim aminullah fil ard adalah orang kepercayaan Allah di muka bumi. Jadi seorang ulama dipercayakan oleh Allah untuk menyampaikan syariatnya dan ajarannya sebagai penyambung lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama jangan berkhianat. Ulama jangan jual belikan hukum, tapi harus menyampaikan apa yang sebenarnya. Qulil haqq walau kana murra. Sampaikan yang benar walaupun itu pahit. Aminullah, dipercayakan oleh Allah kepada, ya salah. Kalau perkara itu benar, ya tetap benar. Aminullah, orang yang dipercayakan oleh Allah. Maka untuk menjadi seorang alim harus menyiapkan diri menjadi orang terpercaya. Bagaimana dia akan dipilih oleh Allah sebagai orang kepercayaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau sekiranya tidak ada bibit-bibit atau kriteria-kriteria yang cocok pada dirinya. Misalnya dia adalah bunglon, penampilan berubah-ubah. Kata Allah, kamu gak cocok saya jadikan orang kepercayaan. Kenapa? Kamu berubah-ubah. Di masjid kayak ustaz, di luar kayak maling. Itu siapa itu barusan keluar? Itu imam kita tadi. Imam, kok rambutnya merah begitu? Bagaimana mau dilantik oleh Allah menjadi orang kepercayaan, sementara dia tidak bisa diberikan amanah, orangnya tidak istiqomah. Al-alim wal muta'allim, orang yang mengajar dan orang yang belajar, syarikani, berkongsi kedua-duanya, fil khair, di dalam kebaikan, fi dalam, khairi kebaikan. Al-alim orang yang mengajar, wa dan, itu pasal 4 lagi diterjemahkan, tidak ada yang baru. Wal muta'allim, dan orang yang belajar, syarikani, berkongsi kedua-duanya. Dua-duanya itu muncul dari kalimat alif nun yang ada di ujung itu. Kani, alif lamnya itu lahir mana dua. Syarik, berkongsi, orang yang berkongsi. Alif nun, kedua-duanya. Fil khairi, pada kebaikan. Apa artinya seorang alim ketika ilmunya tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain?
Ini adalah seorang alim al-alama Asy-Syaikh Faridu Dahri Wahidu Asri Muftil Jinni wal Ins, al-alim al-alama, tapi enggak ngajar, ngojek. Enggak ada kebaikan pada dirinya. Dia jadi travel, dia jadi supir, dia jadi pengangguran. Itu siapa? Alumni alumni pondok, bukan dari hijrah, alumni pondok. Berapa lama dia belajar? Lama, 12 tahun. Sekarang ngapain? Hilir mudik. Berarti nggak ada kebaikan pada dirinya. Karena seorang alim tidak bisa berdiri sendiri dalam menciptakan sebuah kebaikan. Ketiga, muta'alim, orang yang belajar. Dia baca Sahih Bukhari sendiri, katanya dia belajar, tapi nggak ada guru. Jadi Ahmad Musaddiq. Lama-lama jadi nabi akhir zaman. Muncul menjadi sosok aliran sesat. Kenapa? Belajar sendiri tanpa guru. Dia baca Al-Quran, dia baca artinya, lalu diambil kesimpulan. Ceramah dia di podium. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka sendiri yang mau merubahnya. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti merubah nasib kita sendiri. Nasib ada di tangan kita. Sesat. Salah ngutip ayat. Maaf, salah memahami Al-Quran. Kita tidak bisa merubah nasib sendiri. Kalaulah bisa merubah nasib, dia akan merubah kehidupannya, miskin jadi kaya. Nasib tidak bisa dirubah. Itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika usiamu 4 bulan di dalam perut makmu. Nah, bisa dirubah? Lalu ceramah dia tadi bagaimana? Salah tafsir. Kenapa? Belajar tanpa guru. Qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, betul, fi ayatin akhar, salah. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan jatahmu dari kehidupan dunia. Kaum muslimin jangan meninggalkan anak istri, jangan malas bekerja, nggak ada khurut-khurut. Jangan lupakan jatahmu dari kehidupan dunia. Jangan sibuk dengan ibadah, juga pikirkan dunia. Allah katakan jangan kamu lupakan jatahmu dari dunia. Salah lagi. Itu ayat diturunkan kepada Qarun. Qarun nggak perlu lagi dinasihatin untuk jangan lupa dengan dunia, menghidupannya untuk dunia. Salah kutip, salah tafsir. Kenapa? Belajar sendiri. Gurunya Google, kakek gurunya Yahoo, anaknya YouTube, lalu berceramah di depan. Sesat. Nggak ada kebaikan dari orang belajar sendiri. Yang ada adalah salah paham dan sesat menyesatkan. Maka Nabi bersabda, orang alim dan orang yang belajar kerjasama dalam meraih kebaikan. Kalau dia ada kerjasama, baru ada kebaikan. Disampaikan, tidur, nggak ada kerjasama, nggak akan ada kebaikan. Nggak ngerti-ngerti juga,
nggak paham. Semangat yang mengajar ada, semangat dari orang belajar ada, baru tercipta kebaikan. Wasairun nas la khaira fih, dan ketinggalan manusia-manusia yang lainnya tidak ada kebaikan di dalamnya. La khaira fih, tidak ada kebaikan di dalamnya. Hadis hasan. Al-alim, ingat baik-baik, pastikan dan tulis dengan tinta emas hadis ini. Al-alim, seorang alim, seorang lulusan pondok pesantren cabang alim, idza arada, apabila dia berkeinginan, apabila dia bertujuan, bi'ilmihi, dengan ilmunya, wajhallah, keridaan Allah subhanahu wa ta'ala, kesenangan Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, habahu kullu syai', takut kepadanya oleh setiap sesuatu. Habahu, takut kepadanya, merasa takut kepadanya oleh setiap sesuatu. Di sini digunakan bahasa haba, bukan digunakan bahasa khaufa atau bahasa yang lain. Karena takut yang dimaksudkan bukan takut karena fisiknya. Takut karena fisik, takut karena kekuasaan, itu bisa mana khaufa. Kenapa kamu takut sama dia? Badannya besar. Khaufa. Antum kenapa nggak berani ke WC sendirian? Khaufa minal hand. Itu mana khaufa. Tapi kalau haba, itu takut bukan karena fisik, tapi takut kepada sesuatu yang dia tidak tahu dari mana dia takut. Karena alasan apa yang dia takuti? Itu mana haba. Wa idza arada, tapi apabila dia menginginkan, wa idza arada, apabila dia menginginkan, ayyuktsira, bahwa dia memperbanyak, bihi, dengannya ilmu, al-kunuz, simpanan-simpanan dunia, tabungan-tabungan dunia, haba min kulli syai', maka dia akan takut dari setiap sesuatu. Dia akan takut daripada setiap sesuatu. Dia akan berceramah sesuai keinginan masyarakat. Dia akan berfatwa sesuai kesenangan yang minta fatwa. Kenapa kamu berfatwa seperti itu? Kenapa materi ceramahmu seperti itu? Kenapa tidak berani menyampaikan yang sesungguhnya? Kenapa menyampaikan khutbah pada hari Rabu, kamu kan rayanya hari Kamis? Kenapa? Takut hilang pariuk nasi. Nah, itu kan sumber pemasukan saya. Jadi saya harus pandai-pandai lah dengan pengurus masjid. Harus pandai-pandai sama orang kaya. Harus nunduk-nunduk sama orang berduit. Bahkan tak segan-segan mencium tangan orang-orang kaya. Seorang alim belajar Al-Quran, belajar hadis, cium tangan orang kaya. Apa yang diharapkan?
fulus. Judul tausiah dan pidatonya bagaimana jamaah senang. Kalau jamaah senang, jadwalnya tetap di masjid tersebut. Kalau jadwalnya tetap, hitung malam Ramadan, subuh Ramadan, malam Ramadan 250.000, pagi Ramadan 200.000, sehari 450.000. Semoga Ramadan 30 hari, 30 kali 450.000. Idul Fitri semoga 2 kali juga. Khutbah hari pertama Muhammadiyah, dia Muhammadiyah. Khutbah hari kedua dia NU juga. Di mana langit dipijak, di situ langit. Di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung, junjung. Di kandang kambing membek. Artinya bisa menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Demi apa? Fulus. Demi fulus. Itu kalau orang belajar agama untuk cari duit, begitu cara hidupnya. Fatwanya yang menyenangkan, ceramahnya yang menyejukkan, sikapnya asal orang senang, bukan asal Allah dan Rasul senang. Tapi yang model pertama, al-alim, yang dari awal tujuan dia belajar agama bukan cari titel, bukan untuk SH, MH, MA, MS, tapi untuk lillah, untuk tahu hukum Allah, supaya bisa menyebarkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengerti dengan agama, dibanggakan oleh Allah dan Rasul di akhirat kelak. Yang penting kalau itu benar sampaikan, kalau enggak benar sampaikan enggak benar, kalau benar sampaikan benar. Enggak peduli antum senang atau tidak senang, enggak peduli masyarakatnya terima atau tidak terima, enggak ada masalah dicoret dari jadwal khatib atau tidak dipanggil lagi, no problem. Yang penting syariat agama sampai pada tempatnya. Kalau dia pulang ke akhirat dengan tujuan, wahai Allah, sudah saya sampaikan 1 kali di masjid tersebut, kali kedua saya sudah dicoret jadi khatib. Nah, orang alim yang seperti itu, maka orang-orang munafik, orang-orang yang tidak suka dengan agama Allah, orang yang tidak ada keikhlasan di dalam hatinya, dia tidak akan berani mendekat. Dia tidak akan berani duduk bersama. Bahkan dia tidak akan berani menatap mukanya. Gak usah itu, kare mana? Kita undang Ustaz Nabi sefulan bagaimana? Gak usah sefulan, kare mana? Takut semua orang buat dia. Jangan Ustaz itu. Bahkan dia kabur keluar. Sakit jantungnya. Habahu kullu syai, bukan hanya manusia, tapi dunia akan takut kepada antum. Atahud dunia, dia akan didatangi oleh dunia dalam keadaan dunia itu hina. Coba, maaf Ustaz, tolong terima kasih kalau bisa diterima. Gitu cara ngasihnya. Sini, ini amplopnya. Itu cara yang nyari dunia, belajar agama untuk mencari dunia, dia akan dipermalukan seperti itu. Orang memberikan, cara orang memberikan pun, cara orang memberikan transport lah bahasanya, bukan bayaran.
Itu beda. Kalau dalam hatinya tidak ada keridhaan, kalau dalam hatinya tidak ada tekad dan niat belajar agama, menyampaikan agama karena Allah, tapi karena mengumpulkan uang, maka orang itu biasa saja ngasih, kayak ngasih anak jajan, nak belanja. Tapi apabila di dalam hatinya tujuan dia belajar agama adalah untuk mengagungkan agama Allah, bahkan pengurus pun bingung, siapa yang ngasih amplop nanti? Kamu yang kasih? Enggak, saya takut. Nah, mula suruh sepulan saja. Titip sama supirnya saja. Enggak berani dia kasih langsung. Takut dia kasih. Aku dimarahin nanti salah kasih. Nah, Masya Allah, ditulis dengan tinta emas, betulkan niat belajar agamanya, menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, belajar fikih, hadis, semuanya. Bukan karena titel, bukan karena jabatan, bukan karena cari uang, hajit, bukan untuk cari uang, tapi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan ada orang-orang yang tidak menyukai agama yang akan mau sama antum. Semuanya akan menyingkir, dan yang dekat adalah orang-orang yang ikhlas saja. Al-alim sultanullahi fil ard. Orang alim itu adalah sultannya Allah, sultan yang ditunjuk oleh Allah di muka bumi. Faman waqa'a fih, maka siapa saja yang terjerumus menggibah, terjerumus memfitnah, terjerumus menyakiti, terjerumus membunuhnya, faqad halak, maka sungguh dia telah binasa. Contoh sudah berlalu ketika mereka memfitnah seorang ulama yang ikhlas di dalam dakwah. Mulut tidak bisa dijaga, bibir tidak bisa ditertibkan, emosional memuncak sehingga memfitnah ulama tersebut, menyampaikan sesuatu yang dia dengar dari orang lain, yang orang lain itu juga dengar daripada orang lain. Kalau dia tidak cepat bertobat dan dia tetap dalam prinsip dan keyakinannya, antum akan melihat orang itu sudah mulai menuai kebinasaannya pada hari ini. Tapi kalau dia cepat sadar, dia akan mulai baik lagi. Tapi kalau tetap dengan pendiriannya, dia akan digerogoti oleh kehancuran sampai habis, seperti kayu yang dimakan oleh rayap. Bagus luarnya, tapi kropos di dalamnya. Bukan karena beda aliran silakan saja berbeda, nggak ada masalah. Bukan kita benarkan kelompok ini dan kelompok itu. Bisa saja di kelompok ini ada yang salah, di kelompok ini ada yang salah. Tapi yang salah itu yang mana? Yang salah yang berani bicara tentang ulama. Diperingatkan oleh ulama, darah dan daging ulama itu beracun. Darah dan daging para ulama beracun. Kalau kamu ghibah, berarti kamu telah memakan darahnya. Kamu telah memakan daging saudaramu sendiri, dan kamu akan mati. Bukan mati fisiknya, tapi mati rohaninya, mati cahaya imannya, dia mengantuk. Paman waqa'a fih, maka siapa saja yang terjerumus ke dalam padanya ulama, artinya dengan riba, fitnah,
menyakiti, menzalimi, faqad halaka, maka sungguh dia telah binasa. Kalau kita tahu dia seorang ulama, lalu ada fatwa yang salah, tapi kalau kita tahu dia bukan ulama, cuman berpenampilan ulama, mengulamakan dirinya,